Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hairunisa dengan NPM 2214071004 dari Tab B Teknik Pertanian Angkatan 2022. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang motor bakar 2 tak. Motor bakar memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Pada abad ke-19, mesin uap menjadi dasar pengembangan mesin pembakaran dalam. Eitan Lenoir menciptakan mesin bakar pertama yang menggunakan bahan bakar gas pada tahun 1860-an, dan Nicolas Otto mengembangkan mesin bakar 4 tak pada tahun 1876. Inovasi-inovasi ini menjadi fondasi bagi perkembangan otomotif. Karl Benz dan Gottlieb Daimler memperkenalkan mobil pertama yang menggunakan mesin bakar pada abad ke-19. Seiring berjalannya waktu, teknologi mesin bakar terus berkembang dengan penemuan sistem pengapian, penggunaan turbocharger, pengembangan motor bakar 2 tak, dan peningkatan efisiensi bahan bakar. Saat ini, terus ada penelitian dan inovasi dalam rangka menciptakan mesin bakar yang lebih efisien, bersih, dan berkelanjutan. Motor bakar adalah jenis mesin yang menghasilkan tenaga melalui pembakaran bahan bakar dalam ruang bakar. Motor bakar 2 tak bensin merupakan jenis motor yang menggunakan bahan bakar berupa bensin dan mengalami siklus 2 langkah dalam proses kerjanya. Motor bakar 2 tak memiliki prinsip sederhana yang melibatkan 2 langkah utama dalam satu putaran poros engkol. Perlu diketahui bahwa dalam mesin 2 tak, langkah kompresi dan langkah tenaga terjadi secara bersamaan dalam satu gerakan turun piston. Motor bakar 2 tak juga memerlukan sistem pelumas tambahan, seperti oli campuran, karena tidak ada langkah khusus untuk pelumasan seperti pada mesin 4 tak. Mesin 2 tak ini memiliki 2 langkah kerja. Yang pertama yaitu langkah kompresi dan langkah isap. Langkah ini terjadi ketika piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dan menciptakan ruang kompresi. Saat piston naik, campuran udara bahan bakar masuk ke dalam ruang tersebut. Setelah mencapai titik kompresi tertinggi, campuran udara bahan bakar dibakar oleh busi yang menyebabkan terjadinya ledakan. Ledakan ini mendorong piston secara tiba-tiba ke bawah. Langkah yang kedua yaitu langkah usaha dan buang. Langkah ini terjadi ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Kemudian katup pembuangan terbuka sehingga gas hasil pembakaran dapat keluar dari silinder melalui saluran knalpot. Pemindahan gas ini membantu membersihkan silinder untuk langkah pengisian ulang. Setelah gas pembuangan keluar, piston kembali ke posisi awal dan katup pembuangan tertutup. Pada saat yang bersamaan, campuran udara dan bahan bakar baru masuk ke dalam ruang karena katup hisap terbuka. Berikut adalah video tentang proses pembakaran pada mesin 2 tak.
Komponen pada mesin 2 tak. Yang pertama ada silinder. Silinder adalah tempat berlangsungnya pembakaran pada motor bakar. Yang kedua yaitu ada piston. Piston bekerja untuk mengatur volume silinder. Ketika berada di posisi turun, volume silinder akan membesar. Udara pada posisi ini akan dihisap ke ruang bakar dan dicampur dengan minyak bakar. Apabila posisi piston naik, volume udara akan mengecil. Yang ketiga, ada ruang bakar. Ruang bakar berfungsi untuk menahan muatan bahan bakar sebelum dan sesudah pembakaran, untuk memungkinkan energi ditransfer ke batang penghubung dan ke sistem transmisi. Yang keempat, ada sistem pembakaran. Sistem pembakaran ini adalah tempat untuk masuknya campuran udara dan bensin menuju ke ruang engkol. Yang kelima, ada fungsi karburator. Karburator ini berfungsi untuk mengatur campuran bahan bakar dan udara agar tetap sesuai dengan kebutuhan mesin pada berbagai kecepatan. Hal ini memastikan mesin tetap bekerja dengan efisien dan dapat diandalkan dalam berbagai kondisi. Yang keenam, ada sistem pendingin. Sistem pendingin ini untuk mempertahankan temperatur panas mesin tersebut sehingga emisi gas buang lebih minimum dan kerja mesin motor lebih maksimal. Yang ketujuh, ada sistem pelumas. Sistem pelumas ini berfungsi untuk menurunkan atau mengurangi terjadinya keausan antara bagian-bagian yang saling bergesekan, sehingga dapat meningkatkan output tenaga dan long lifetime dari sistem. Bila mesin pelumasnya kurang baik, maka dapat mengakibatkan keausan dan kerusakan pada mesin. Yang kedelapan, ada crankcase. Crankcase ini adalah rumah atau wadah dari poros engkol pada mesin pembakaran. Yang kesembilan, ada pump injection. Pump injection ini berfungsi untuk menekan bahan bakar. Yang ke-10, ada roda gila. Roda gila ini berfungsi untuk menyimpan energi mekanik, meratakan putaran mesin, dan menstabilkan putaran mesin. Yang terakhir yaitu ada poros engkol. Poros engkol ini berfungsi untuk mengubah arah gerakan dari awalnya naik turun menjadi gerakan rotasi. Selanjutnya ada perbedaan mesin 2 tak dengan mesin 4 tak. Mesin 2 tak memiliki 2 langkah dalam satu putaran poros engkol, sedangkan mesin 4 tak memiliki 4 langkah dalam 2 putaran poros engkol. Terus mesin 2 tak itu lebih cenderung sederhana dan ringan dibandingkan dengan mesin 4 tak. Mesin 4 tak itu lebih efisien dan lebih menghasilkan sedikit emisi dibandingkan dengan mesin 2 tak. Mesin 2 tak biasanya digunakan untuk kecepatan yang tinggi seperti pada sepeda motor balap. Mesin 4 tak itu biasanya cocok untuk aplikasi yang memerlukan daya dan torsi yang stabil. Mesin 2 tak memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan mesin 2 tak itu konstruksinya lebih sederhana dan ringan. Mesin 2 tak memiliki konstruksi yang relatif sederhana dengan jumlah komponen yang lebih sedikit dibandingkan dengan mesin 4 tak. Hal ini membuatnya lebih ringan dan mudah dalam perawatan. Yang kedua, ada perawatan yang mudah. Perawatan mesin 2 tak cenderung lebih mudah dan murah. Lubrikasi mesin dapat dilakukan secara otomatis hingga pengguna tidak perlu mengganti minyak pelumas secara terpisah. Yang ketiga, biasanya harga mesin 2 tak itu lebih terjangkau dibandingkan dengan mesin 4 tak. Hal ini menjadikannya pilihan yang baik bagi mereka yang mencari kendaraan dengan biaya awal yang lebih sederhana. Untuk kekurangan mesin 2 tak itu kurang efisien dan boros bahan bakar. Mesin bensin 2 tak cenderung lebih boros dalam penggunaan bahan bakar. Hal ini disebabkan oleh hilangnya sebagian bahan bakar yang tidak terbakar melalui saluran knalpot. Yang kedua,
emisi polusi lebih tinggi. Emisi polusi lebih tinggi ini disebabkan oleh pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna dan hilangnya sebagian minyak pelumas ke dalam knalpot. Yang ketiga, ada pemakaian minyak pelumas yang tinggi. Mesin 2 tak ini biasanya menggunakan minyak pelumas yang tinggi untuk melumasi bagian internal mesin. Pemakaian minyak pelumas yang tinggi dapat menambah biaya operasional dan penggunaan harus memastikan campuran minyak pelumas yang benar. Itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan pada mesin 2 tak. Mesin 2 tak memiliki beberapa pengaplikasian yang umum dalam bidang pertanian. Ada 3 contoh. Yang pertama yaitu ada kultivator. Kultivator itu biasanya digunakan untuk pembajakan tanah. Kelebihan mesin 2 tak dalam ukurannya yang kecil, bobotnya yang ringan, dan daya yang cukup membuatnya cocok untuk membajak dan mengolah tanah dengan efisien. Yang kedua ada sprayer. Sprayer biasanya digunakan untuk penyemprotan aplikasi pestisida di pertanian. Mesin ini memberikan kemampuan untuk menyemprotkan bahan kimia dengan tenaga dan kekuatan yang cukup untuk menjangkau area yang luas. Yang terakhir, itu ada penggerakan pompa air. Penggerakan pompa air digunakan untuk mengaliri air irigasi ke ladang pertanian. Mesin penggerak pompa air ini menggunakan kelebihan mesin 2 tak dalam hal ukuran yang ringkas, ringan, dan daya yang cukup untuk menghasilkan aliran air yang cukup kuat. Contoh kendaraan yang menggunakan mesin 2 tak. Kapal perahu, beberapa kapal perahu kecil khususnya yang digunakan untuk rekreasi menggunakan mesin 2 tak. Contohnya adalah mesin keluaran Yamaha atau Mercury yang sering digunakan di perairan atau di perairan danau atau sungai. Yang kedua ada sepeda motor. Sepeda motor banyak menggunakan mesin 2 tak terutama di kelas mesin kecil atau epic. Contohnya adalah RX King, Yamaha Mio, Honda Vario, atau Suzuki Sugon. Yang ketiga ada skuter. Skuter mesin 2 tak adalah sepeda motor dengan mesin sederhana yang menggunakan campuran bahan bakar dan oli, memberikan akselerasi cepat namun menghasilkan polusi lebih banyak. Mesin 2 tak memiliki dampak negatif yang signifikan pada lingkungan. Salah satu dampak utamanya adalah emisi gas buang yang tinggi. Mesin 2 tak cenderung menghasilkan lebih banyak emisi polutan, termasuk hidrokarbon, karbon monoksida, dan nitrogen oksida yang menyebabkan polusi udara dan masalah kesehatan pada manusia. Selain itu, mesin 2 tak juga menghasilkan emisi partikel yang berukuran kecil yang dapat merusak kualitas udara dan berbahaya bagi pernapasan. Konsumsi minyak bakar yang tidak efisien juga menjadi masalah karena menyebabkan kebocoran minyak ke lingkungan, termasuk perairan dan tanah. Dampak lainnya adalah kebisingan tinggi yang dihasilkan oleh mesin 2 tak yang dapat mengganggu kehidupan hewan dan manusia di sekitarnya. Terakhir, penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi pada mesin 2 tak secara tidak langsung berkontribusi pada degradasi lingkungan yang lebih luas, seperti perubahan iklim. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada ucapan dan perkataan saya yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.